Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, amanginang semuanya. Saudara-saudara, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Estomihi dengan topik Yesus do anak Debata, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Kalau dalam pemahaman hari ini kita boleh mengatakan minggu ini adalah minggu transfiguratif, minggu di mana Yesus menunjukkan sisi keilahian dirinya sendiri. Dia adalah anak Allah, sehingga wajah yang berkilau kemilauan itu ditunjukkan dari bentuk keilahian daripada Yesus Kristus. Karenanya ketika Yesus pada saat itu dimuliakan di atas gunung, Yesus mengajak murid-murid yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan dia naik ke sebuah gunung. Yang gunung ini dinamakan dengan Gunung Tabor. Kurang lebih 500 meter ketinggiannya dari atas permukaan laut. Waktu itu di perjalanan itu dia berdoa di sana dan Tuhan berubah. Ya, sebagaimana kita lihat dalam teks ini, jubahnya sangat putih berkilauan, dan di mana tidak ada seorang penatu yang di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Jadi artinya tidak ada pakaian yang diwujudkan yang bisa digambarkan oleh dunia ini oleh pakaian yang dipakai oleh Yesus yang berkilauan itu. Walaupun banyak warna putih yang berkilauan, tetapi kilaunya sangat berbeda yang digambarkan oleh teks ini. Lalu apa yang dilihat di situ? Ada sosok Elia dan ada sosok Musa di dalamnya. Dari mana Petrus bisa mengenal ini adalah sosok Elia dan sosok Musa? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan karena zaman dahulu tidak ada gambar-gambar yang menggambarkan Musa ataupun Elia pada waktu itu. Tapi dia memahami dari segi percakapan antara Yesus dengan Elia dan Musa di situ. Nah, tentunya amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ini adalah bentuk daripada perjalanan mereka karena ketakutan. Oleh karena Petrus, dia ingin mendirikan kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa dan Elia dan mereka yang ada di situ. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana bentuk cerita yang digambarkan oleh kitab Markus, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus,
Apa yang boleh kita pelajari pada saat ini? Apa yang boleh kita pahami tentang Yesus yang memuliakan dirinya di atas gunung? Ini bentuk perjalanan daripada kehidupan yang mempersiapkan Yesus akan siap untuk menderita bagi dunia ini. Terlebih dahulu, banyak orang yang tidak sadar tentang kemuliaan Yesus Kristus dalam kehidupan. Apa yang dilakukan Yesus dalam mujizatnya, apa yang dilakukan Yesus dengan karyanya di dunia ini, apa yang dilakukan Yesus dengan pengajarannya, belum juga membuat manusia seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahkan kita juga belum menyadari sosok keilahian dari Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Karenanya sosok transfigurasi ini disadarkan bentuk kemuliaan Kristus yang dicatat oleh sejarah Alkitab. Yesus merubah dirinya, ya, dia merubah dirinya dan juga diajak bagaimana untuk manusia seperti kita ini siap untuk turun gunung. Apa yang digambarkan oleh Petrus ketika melihat dia mau mendirikan rumah, dia mau mendirikan kemah, yang tentu ini bagian dari comfort zone, kenyamanan dari setiap manusia ingin hidup di titik level aman, level bisa cukup makan, bisa cukup untuk segalanya. Nah, tapi di comfort zone ini bukannya hal yang diinginkan oleh Yesus. Justru Yesus dalam transfigurasinya, dalam kemuliaannya, yang menyatakan dia siap untuk turun untuk bersama-sama dengan kemanusiaan itu sendiri, bersama dengan 3 manusia itu sendiri. Karena yang dilihat oleh Petrus tadi adalah sosok tentang kemuliaan yang ketiga halnya. Tetapi hal ini Tuhan mau melihat kita jangan selalu melihat ke atas, marilah untuk melihat yang ada di sama kita. Karena banyak kelompok-kelompok beragama pada saat ini, dia senang dengan kelompok-kelompok doanya, dia senang dengan komunitasnya, dia nyaman dengan orang-orang di sekitar rohaninya, sehingga menjudge orang lain. Padahal Yesus hadir, dia bukan untuk menghakimi pada saat itu, tapi dia mau ikut ambil bagian dalam penderitaan kemanusiaan itu sendiri. Dia mau setia kawan dengan kehidupan kemanusiaannya. Dia mau untuk turut menderita apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dan hal ini diajak oleh kita sebagai orang beriman, orang yang percaya, orang yang masuk kepada gunung Allah, orang yang hidup dalam saat ini dalam persekutuan. Firman ini bukan hanya firman untuk hanya didengar, tetapi firman yang untuk dilakukan. Itu sebabnya comfort zone kita sebagai orang Kristen adalah menderita dalam keduniaan, tapi senang dalam sukacita dalam transfigurasi tadi. Orang-orang yang melihat tentang sosok kemuliaan Tuhan tidak cukup hanya dengan melihat dalam sukacitanya, tapi haruslah berbagi sukacita itu. Apa yang dilihatnya dalam transfigurasi itu sendiri, kemuliaan yang bersinar itu, dan apa yang didapatkan oleh manusia dalam berkat-berkat Tuhan haruslah menjadi dihidupkan dalam turun dalam Gunung Tabor tadi. Karenanya hidup dalam kenyamanan itu membuat manusia tidak bisa merasakan dan tidak bisa hidup dalam buah iman itu sendiri. Karenanya ini menjadi tawaran yang benar-benar menjamin kebahagiaan sejati kita. Inilah yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita takut untuk memperjuangkan nilai keadilan, kita takut untuk memperjuangkan nilai kebenaran, kita takut memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sekitar kita. Nah, inilah yang menyatakan kehidupan comfort zone kita. Kita nyaman sebagai hanya pendengar dan bukan sebagai pelaku firman Tuhan. Karenanya tawaran Tuhan adalah saya setia dalam hidup penderitaan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Akan tetapi terkadang kita sulit untuk mendengar tawaran Tuhan karena banyak kesibukan-kesibukan yang sangat duniawi dan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita rasakan. Karena kita mau diajak pada saat ini, betapa bahagianya kita berada di tempat ini dalam kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak cukup di level itu. Tetapi kita diajak untuk bertransfigurasi, mewujudkan iman kita, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Karenanya, mengenal saudara-saudara, Gunung Tabor adalah tanpa puncak Golgota, itu akan menjadi sia-sia. Gunung Tabor hanya ditunjukkan tentang kemuliaan Tuhan tanpa penderitaan Kristus Yesus, maka apa yang dirasakan oleh karena melihat kemuliaan Tuhan itu akan menjadi sia-sia.
tetapi kemuliaan Tuhan bisa dilihat bagaimana kita menjalani proses-proses penderitaan dalam kehidupan kita. Baru kita akan mengatakan, ternyata Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Anggo holan sololan songonido parnguluata tanpa tantangan, maka tidak akan muncul pengharapan dalam kehidupan. Jadi berbahagialah kita menginang ketika Tuhan izinkan sebuah permasalahan-permasalahan terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh bersukacitalah kita di dalam penderitaanlah kita diuji, karena emas sejatinya akan menjadi emas murni ketika mendapatkan api yang menyekam. Dia akan selalu membara. Mutiara semakin digesek, dia akan semakin berkilauan dalam kehidupannya. Jadi inilah menunjukkan kepada kita, menunjukkan kualitas keberimanan kita, bukan karena kita mendengarkan firman Tuhan, bukan karena kita hanya berdoa, bukan karena kita rajin bergereja, tapi pada realitasnya kita akan menghidupi kehidupan tantangan yang sebenarnya. Dan disitulah Tuhan mau melihat kemilauan orang-orang yang hidup dalam berimannya. Jadi menginang kita bukan diajak untuk menjadi seperti kata Karl Marx, agama sebagai candu. Kita tidak ingin dalam gereja ber-HKBP hanya candu mendengarkan firman Tuhan, candu yang hidup dalam persekutuan, tetapi tidak candu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, ini perbedaan gereja-gereja Protestan dengan gereja-gereja yang beraliran seperti gereja-gereja karismatik. Ya, kita tidak untuk menyenangkan pribadi kita bersama dengan Tuhan, tapi bagaimana kita hidup sebagaimana Kristus hidup dalam penderitaan itu sendiri. Amangina saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kita boleh belajar pada saat ini tentang inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Namun sebagaimana menjadi pertanyaan bagi yang mendasar bagi kita, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari mendengarkan Tuhan secara yang imanen? Bagaimana cara kita yang mendengarkan Tuhan? Ya, ini ketika kami diskusi pada waktu itu ada kelompok Bible Study, ketika kami mengikuti pelatihan penginjilan di Sri Lanka kemarin, ada pertanyaan teman-teman dari Afrika Kamerun. Dia mengatakan, bagaimana kalian orang Indonesia bisa memahami, ya itu suara Tuhan? Bagaimana kita memahami pada saat ini dalam kehidupan kita, Tuhan sedang berbicara? Ataukah Tuhan berbicara hanya kepada nabi-nabi dahulu, kepada para rasul? Apakah Tuhan tidak mampu berbicara pada saat konteks pada saat ini? Nah, ini pada persoalannya. Mendengarkan suara Tuhan sering selalu orang melihat ketika dia hanya itu bagian daripada para nabi. Hanya para pendeta, hanya para sintua, hanya tokoh-tokoh agama yang mampu berbicara dan mendengarkan suara langsung dari Tuhan. Saat ini kita diajak bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Ada dua yang bisa kita uji pada saat ini, Amang Inang. Ada orang yang memiliki karunia yang bisa langsung langsung berbicara. Dan tentu pendengaran itu dilihat dari buah dari kehidupannya. Banyak orang bisa mengatakan dia mendengar Tuhan, tetapi buahnya bukan berbicara tentang tentang Tuhan. Jadi kita bisa menguji itu. Banyak para pengkhotbah, pengkhotbah yang viral saat ini, saya mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita lihat bagaimana buah hidupnya, sangat kontradiktif dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dihidupi. Yang kedua, kita bisa menguji dengan dengarkanlah suara Tuhan. Ketika itu disampaikan melalui apa yang kita baca, firman Tuhan adalah bentuk nyata dari Tuhan mau menyampaikan perkataannya pada kita. Itu sebabnya kalau orang yang rajin membaca Alkitab, mungkin ada teks-teks tertentu, ayat-ayat tertentu yang kena di hatinya. Kira-kira itu ternyata diriku. Tapi pada realitanya banyak orang juga mendengarkan khotbah sakit hati, lalu dia tidak suka dengan pengkhotbah itu, ya kan? Menyinggungnya Amang Pendeta ini, kenanya sama aku gitu kan. Nah, ini membuat orang tidak menyukai para pengkhotbahnya, karena itu tidak dianggap sebagai suara Tuhan dalam kehidupannya. Karenanya yang ketiga, ada orang yang menguji segala sesuatunya. Tuhan, kalau itu memang suaramu dan itu memang jodohku, ya kan? Engkau akan mengirimkan sosok laki-laki atau perempuan bagiku yang begini, gitu kan?
Itu bagaimana kita menguji dan berbicara dan Tuhan menjawab dalam realita kehidupan kita. Karenanya bentuk pada saat ini yang mau diajarkan kepada kita, dengarkanlah suara Tuhan. Marilah kita rajin untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Marilah kita rajin dalam persekutuan mencari Tuhan, mendengarkan mau Tuhan. Karena dengan mendengarkan mau Tuhan ada korelasi antara apa yang kita dengar dan apa yang kita hidupi. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi justru sebagai pelaku firman Tuhan. Ini yang diajak kepada kita. Inilah anak yang kukasihi. Mengasihi ini adalah bagian daripada transfigurasi itu sendiri. Bagaimana sikap orang Kristen yang mendengarkan Tuhan, dia mengasihi Tuhan Allahnya dan dia juga mengasihi sesamanya. Jangan dong belateni roha di sini. Jangan dong kebencian terhadap orang-orang yang sekitarnya. Tapi bagaimana menghidupi kemilau transfigurasi Kristus Yesus dalam kemuliaan itu. Itulah nilai sejati. Makanya banyak para teolog yang mengatakan sorga yang sejati itu bukanlah sorga yang hanya kita tunggu dalam kematian, tapi sorga yang sejati itu adalah sorga yang bisa kita hadirkan ketika nilai-nilai transfigurasi kekristenan itu, nilai-nilai Kristus itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah penderitaan dalam pengharapan orang-orang Kristen. Amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini Yesus do anak di debata tangyo kamu maibana. Ini menunjukkan sikap bagaimana kita mengatakan Tuhanlah gunung batuku. Kita bisa bertahan dalam kehidupan kita. Kita bisa bertahan dalam sebuah pengharapan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Salah satu fase kehidupan Yesus yang paling penting yang sering diabaikan orang adalah tentang transfigurasi ini. Adalah bentuk metamorfosis dari kehadiran Yesus Kristus dalam peristiwa tubuh fisik Tuhan Yesus berubah secara menyeluruh. Dan inilah yang ditunjukkan bagaimana kehadiran untuk Musa. Musa adalah bentuk ketaatan dalam menjalani Taurat. Dan tentang Elia adalah tentang bentuk dia yang diangkat ke sorga. Dua hal yang mau ditunjukkan pada firman ini adalah orang yang taat menjalankan firman Tuhan, dialah yang layak melihat mendapatkan posisi seperti Elia. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Itu sebabnya Calvert, seorang teolog di abad 21 mengatakan, di sebelah kanan kita ada Alkitab, di sebelah kiri kita ada Koran. Artinya kehidupan kita dalam dunia ini adalah tentang keseimbangan antara firman Tuhan dengan realisasi kehidupan, dengan kita merasakan dengan ada yang di sekitar kita, persoalan-persoalan di sekitar kita. Inilah bentuk transfigurasi Kristus, cahaya kemuliaan itu yang memancar dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan juga menginginkan bagi kita supaya orang-orang Kristen itu terpancarlah kemuliaan, kemilauan dari sorga itu, walaupun dia dalam kesesakan di dunia ini. Mungkin namanya saudara-saudara, kita akan sulit mengatakan bagaimana aku mampu untuk melakukan itu. Bagaimana aku bisa kuat untuk bisa berjalan dalam kemilauan itu. Karena dengan kemilauan itu Petrus ketakutan, grogi, dia tidak tahu untuk berpikir dengan tenang apa yang harus dilakukan. Saatnya kita belajar bagaimana kita belajar untuk tidak takut dalam kehidupan kita. Dan Musa, Elia itu menunjukkan sosok tentang hukum dan peristiwa transfigurasi itu sendiri. Walaupun dalam percakapan itu, bagaimana mungkin Petrus bisa mengetahui itu Musa dan Elia? Dan bagaimana mereka mengetahui itu? Dalam percakapan, dialog, dan doa-doa yang terjadi di sana. Dan inilah menjadi catatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Namun menjadi persoalan ketika itu, Amanginang, apakah ketika langsung turun Petrus, Yohanes, dan Yakobus langsung bertobat ketika melihat kemilauan Yesus, melihat kemuliaan dialah yang ilahi? Jawabannya tidak. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak langsung berubah, tidak langsung bertobat, tidak langsung wujudkan, karena yang dilihat mereka adalah sebentuk nyata. Namun hal itu berbeda dengan Maria. Jadi kita harus membedakan cara ketika malaikat menunjukkan diri kepada Maria dan dia melaksanakan. Tapi beda halnya ketiga manusia ini.
Mereka tidak langsung mengiyakan, tidak langsung mengamini, dan tidak langsung mengambil sebuah sikap bahwasanya dialah yang ilahi. Bentuknya apa? Ternyata para murid juga kabur pada saat itu. Mereka ketakutan ketika Yesus berada di Golgota. Tetapi apa yang membuat kita kuat? Ketika penerimaan akan Roh Kudus turun atas setiap orang yang percaya. Jadi dang margogo hita mengulaun hata di debata ketika kita tidak menerima Roh Kudus Tuhan, Roh yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi tidakkah mungkin orang berani dan adil ketika dia menghidupi firman Tuhan dan mengatakan kebenaran itu sendiri, ketika dia tidak dalam panduan bersama dengan Roh Kudus. Itulah kekuatan yang sejati yang bisa dirasakan oleh kita sebagai pada saat ini. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau kita mau belajar yang ketiga pada saat ini? Kita diingatkan untuk mau mendengar suara Tuhan, bukan sebaliknya untuk memaksakan Tuhan mendengar suara kita. Yang kerap terjadi, holan setan yang tedo nanaing begioni Tuhan. Hanya permintaan-permintaan kita ialah yang selalu mau didengarkan oleh Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kita diajarkan melalui firman Tuhan. Kita sudah punya bekal firman Tuhan. Kita sudah punya pondasi apa yang mau kita kerjakan. Saat ini, maukah kita mengerjakan pekerjaan keselamatan itu? Karenanya tahun Oikumene inklusif ini diangkat dengan tema kerjakanlah keselamatan. Saat ini bagaimana kita hidup dalam saat ini memberi semangat pengharapan sebagaimana Yesus memberikan semangat dan pengharapan itu kepada 3 murid itu. Dan kita diberi semangat pada saat ini untuk mengerjakan apa yang kita imani, untuk mengerjakan apa yang kita anggap benar di dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan tentunya Tuhan memberikan pedoman itu. Murid-murid tidak disuruh turun sendiri bertiga, tetapi Yesus bersama dengan murid-murid itu menunjukkan Yesus bersama dengan kita untuk turun dalam penderitaan itu sendiri. Saatnya amanah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus menyebut peristiwa ini sebagai penglihatan bagi murid-muridnya. Begitu juga kita hari ini, kita juga melihat transfigurasi sebenarnya keilahian dengan Yesus yang menyatakan saya tidak akan meninggalkan Yesus dalam kehidupanku, karena Yesus sudah mau turun dalam permasalahanku, Yesus turun dalam penderitaanku, Yesus turun dalam kesesakanku, dan Tuh Yesus turun dalam setiap apa yang kurasakan dalam dunia ini. Inilah kemah yang sejati. Kemah yang sejati bagi orang percaya ketika Yesuslah yang menjadi kemahnya. Yesuslah menjadi tempat perteduhannya. Bukan dunia ini lagi tempat mencari perteduhan. Karena banyak orang stres, dia datang pergi ke media sosial. Banyak orang stres, dia pergi nongkrong. Banyak orang punya permasalahan, dia lari dari kenyataan hidupnya, bahkan jatuh larut dalam dosa-dosa itu sendiri. Saat ini Yesuslah kemah kita, Yesuslah rumah kita yang sejati. Dan dirikanlah itu di dalam imanmu, dalam kepercayaan kita, dalam pengharapan, dengan mengatakan Yesus turun bersama dalam kehidupan kita. Marilah kita mengimani Minggu Transfigurasi ini bagi kita yang terus tetap bernyala-nyala dalam iman Kristen kita yang menjadi teladan. Karena terkhusus dalam minggu-minggu ini, minggu tanggal 14 ini, kita akan merayakan pesta demokrasi. Dan marilah kita berkilauan di tempat ini, menjadi Kristen yang menyatakan pilihan yang tepat berasal dari suara Tuhan, adalah suara rakyat. Kalau bukan dari Tuhan, itu bukanlah suara rakyat. Tapi marilah kita berdoa, memilih pemimpin kita berdasarkan apa yang Tuhan mau, melihat jejak rekam dari calon-calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Kita berdoa.